Halo teman biasa, balik lagi di channel biasa yang memberikan informasi yang biasa-biasa aja. Buat teman biasa yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih ya. Jadi, ayo yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe dan tolong aktifkan juga loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari kita. Di dalam rubrik kanal Cianjur atau jurnal kali ini, kami akan bahas mengenai Wisma Karya Cianjur yang terletak di Jalan Muhammad Ali, Kecamatan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur. Mungkin yang kalian tahu, Gedung Wisma Karya ini adalah gedung olahraga semata kan? Tapi kalian tahu nggak sih sejarah dan cerita menarik yang tersembunyi dari gedung tersebut? Oke, langsung aja kita bahas. Dibangun pada tahun 1950-an oleh organisasi bernama Baperki, Gedung Wisma Karya ini awalnya adalah sekolah untuk masyarakat Tionghoa. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau disingkat dengan Baperki ini adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 13 Maret 1954 oleh seorang jurnalis keturunan Indonesia Tionghoa yang bernama Xiao Gok-chan. Awalnya, Baperki memang beranggotakan keturunan Tionghoa, tapi pada akhirnya Baperki menjadi organisasi yang menopang semua identitas. Meski mayoritas anggotanya adalah keturunan Tionghoa, tapi sepak terjang Baperki dalam politik sangatlah baik. Terbukti pada tahun 1955, di umur Baperki yang masih 1 tahun berdiri, mereka sudah banyak menyumbang anggota ke dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Salah satunya adalah Xiao Gok-chan, sang pemimpin organisasi Baperki. Bukan hanya fokus pada politik praktis, Baperki pun melakukan program yang fokus pada pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 1958, Baperki membuat Universitas Res Publica atau UNERKA di Jakarta. Namun karena kondisi politik masa Orba yang tidak berpihak pada Baperki, UNERKA diakuisisi oleh pemerintahan Soeharto dan berubah nama menjadi Universitas Trisakti pada tahun 1965. Pada tahun 1961, tercatat Baperki memiliki 107 gedung sekolah yang tersebar di Pulau Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Yap, salah satunya adalah Gedung Wisma Karya Cianjur yang ada di Jawa Barat. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal, Wisma Karya adalah gedung sekolah yang berafiliasi dengan Baperki. Tragedi G30S PKI membuat posisi PKI dan organisasi yang terafiliasi terancam. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, Pemra atau Pemuda Rakyat, Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, dan Baperki atau Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia adalah beberapa organisasi yang disinyalir berafiliasi dengan PKI. Dan pasca Soeharto memimpin Indonesia, organisasi tersebut dilarang keberadaannya. Konflik yang menyeret Baperki tersebut berdampak pada kondisi sekolah yang menempati Gedung Wisma Karya di Cianjur saat itu. Pada tahun 1966, Gedung Wisma Karya digeruduk dan diakuisisi oleh demonstran KAPI atau Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Dalam sumber yang tertera, saat demonstran menggeruduk, mereka pun melakukan vandal di tembok-tembok dengan tulisan yang rasis kepada masyarakat Tionghoa. Bahkan saat itu, demonstran pun menggeruduk Gedung Dewan Kesenian Cianjur atau DKC atau yang juga dahulu dikenal dengan nama Eng Chun Kong Hui. Sejak saat itu, kedua gedung tersebut diakuisisi oleh KAPI dan Gedung Wisma Karya menjadi markas utama mereka. Oh iya, ada fakta menarik juga nih perihal Gedung Wisma Karya. Jadi pada tahun 1960-an, selain menjadi gedung sekolah, Wisma Karya pun sering mengadakan berbagai macam perhelatan seni, termasuk pentas musik yang mendatangkan artis-artis ternama ibu kota. Salah satunya penyanyi ternama tahun 60-an yaitu Alfian Harahap. Uniknya, Alfian bertemu dengan Mojang Cianjur bernama Leni yang memiliki darah Tionghoa Sunda pada saat konsernya berlangsung di Wisma Karya tahun 1960-an.
Dan pada akhirnya terciptalah lagu Semalam di Cianjur yang fenomenal tersebut. Nah, sekarang udah tahu kan gimana sejarah lagu Semalam di Cianjur? Namun ternyata kisah cinta sang biduan dengan Mojang Cianjur berdarah Tionghoa ini tidak pernah baik-baik saja karena konflik politik pasca tragedi G30 SPKI. Dan sejak saat itu, kabar Leni pun tidak pernah diketahui oleh Alfian. Sedih juga ya ternyata. Nah, biar makin kerasa nih feel kisah cinta Leni dan Alfian, mari kita dengarkan lagu Semalam di Cianjur sambil mengenang kisah-kisah Wisma Karya Cianjur yang tidak pernah tertulis oleh arsip sejarah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman biasa. Terakhir, selamat menjalankan hidup yang biasa-biasa saja. Namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi.